وتكون الفضيلة في الخلف على قدر ما ورثوا من الأسرار من السلف. Keutamaan kita orang yang hidup akhir zaman ini sesuai dengan bagaimana cinta kita, ta'aluk kita dengan orang sebelum kita, dengan salaf kita. Sebesar ta'aluk kita, cinta kita dengan orang para sholihin sebelum kita, sebesar itulah manfaat kita dan cahaya yang Allah berikan kepada kita. وفي كل زمن خلف وسلف وفي زمننا هذا وجوه السلف ذو الخيرية منهم هم من تلقى هذا العلم عن السلف. في مجلسكم عند فضيلة الشيخ إنما تأخذون ما أخذه هو عن السلف، فلا يكون الأمر مجرد أوراق أو أحكام أو فقه أو سلوك مقري في الكتب وفي المخطوطات، بل هو صفة أمامكم تمشي أمامكم، تتحدث بحديثهم، تقول بقولهم، تعمل بعملهم. Kalam kabir. Allah yuhaqqiq. Kalian mencari ilmu bukan ilmu yang kalian baca di kertas, di kitab. Kita diajari cari ilmu itu dari guru, bukan dari kitab. Kalau kitab semua bisa membacanya, tapi mencari ilmu dari guru, sehingga kita membaca guru kita tersebut, gimana cara dia bicara, gimana cara dia duduk, gimana cara dia ibadah, gimana cara yang baca wirid. Kita membaca perbuatan guru kita, akhlak guru kita, yang mana guru kita itu bersambung dengan gurunya, dia ngambil dari gitu. Maka sedikit saya tambahi, ada seorang anak putra ulama saleh. Anak itu tanya sama abahnya, "Abah, kitab apa yang perlu saya baca?" Si abah menjawab, "Wahai putraku, baca abah dulu sebelum kamu baca kitab. Abah ini bacaan. Lihat abah, gimana ibadahnya, gimana taatnya, itu tiru." Karena abahnya orang saleh. Kalau abahnya enggak sholat, abah apanya yang mau dibaca? Kitabnya rusak gitu. Assalam. Mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab, baca Fathul Muin misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf. Yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertobat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia, seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi Muhyiddin Nyembalwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, tidak mesti dia harus jadi Muhyiddin Nyembalwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia
yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Allahumma Ini sholli ala ajaran Muhammad. para kiai.